hari-hari sejak saya dari kampung di Longbelua. Terus nama sekolah saya itu Mesran, Pak. Mesran. Nah, sebetulnya saya itu masih status PNS, Pak, tapi di KTP saja. Semenjak 2009 saya dinyatakan berhenti dan dilarang lagi mengisi absen di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, tepatnya hari Senin itu. Saya langsung mengadukan kepada istri saya bahwa saya sudah dinyatakan berhenti bekerja sebagai pegawai negeri semenjak hari ini per 25 Mei 2009. Dan istri saya sempat shock, kaget, dan syukurlah ada atasan sekaligus teman saya almarhum Hasib yang memberi semangat kepada istri saya dan mendorong supaya istri saya ke kantor melakukan lobby-lobby kepada pejabat di Dinas Pekerjaan Umum, sehingga esok harinya istri saya ke kantor, ke dinas, dan menemui Bapak almarhum Hasbullah beserta stafnya, dan memang dinyatakan sudah berhenti. Ya, karena saya terikat dengan status kerja saya di KTP itu, bahwa saya masih PNS. Iya, di KTP. Sepanjang tahun, sepanjang bulan saya tidak berhenti datang menanyakan SK. Kenapa saya menanyakan SK? Karena di 2012 saya mau mendaftar calon pegawai anggota DPR. Tapi saya kembali lagi gagal gara-gara SK. Nah, satu. Yang kedua, saya masuk kerja di perusahaan. Nah, kembali lagi mereka minta juga SK. Itulah yang saya mengalami kesulitan luar biasa. Saya temuilah Bapak Bupati pada waktu itu, Pak Budiman Arifin. Beliau sampai saya agak emosi sampai beliau mengatakan kau saya tapi saya bupati. Begitu arogannya menjawab. Silakan kau carilah. Tahun berapa itu, Pak? 2015. Dan dia menyatakan bahwa kalau memang kau sudah diberhentikan, ya diberhentikan aja. Saya minta SK-nya, dia tidak bisa menunjukkan itu. Apa jawaban dia ketika abang meminta SK tersebut? Silakan cari sendiri. Ya, 15 Februari 2021 itu baru saya tahu. 15 Februari 2021. Ya, sehingga saya banding administrasi per 23 Februari 2021 ke Bapek ya? Ya, ke Bapek. Pada waktu itu namanya Bapek. Saat ini BPASN. Ya, sekarang ini BPASN. Saya kaget karena SK itu ternyata ditandatangani per tanggal 14 Oktober 2010 dan dinyatakan berlaku surut 1 Mei 2010. 2010. Iya. Saya lihat di konsedran SK itu di item ke-6 yang menyatakan bahwa dicatutnya PP 53. PP 53 2010. Setahu saya membaca PP 53 itu ditandatangani Bapak Presiden Pak SBY per 6 Juni 2010. Artinya saya secara orang awam yang tidak tahu hukum ini menyalahi, diberhentikan dulu baru dipakaikan payung hukumnya. Ya, saya ternyata di konsedran yang memberatkan saya di sana, saya lihat bahwa ada hasil pemeriksaan khusus oleh inspektorat. Nah, kalau kita lihat runutan di konsedran SK itu bahwa per 19 Oktober 2009 Bapak Sekda almarhum Pak Sujati baru menandatangani surat perintah untuk pemeriksaan atas nama saya Mesran. Ternyata bulan Mei 2009 itu sudah ada laporan pemeriksaan khusus itu. Nah, hari ini setelah saya diberikan oleh BKPSDM per 30 Desember 2022, ternyata laporan hasil pemeriksaan saya itu Mei 2010.
2010 ya? 2010. Nomor suratnya kalau saya tidak salah 007-03 Itwil LHP dan seterusnya. Itu yang saya ingatkan. Seharusnya kan di konsideran itu dicantumkan hasil laporan hasil pemeriksaan saya kan 2010, bukan 2009. Ini kan rekayasa lagi. Kembali saya menemukan rekayasa yang tidak sejalan. Ya, saya banding per 23 Februari 2021 dan putusannya diputuskan tanggal 19 Oktober 2021. Tapi kembali lagi ironis bahwa ini penuh rekayasa dan penuh konspirasi. Kenapa? Karena putusan itu saya juga tidak diberikan. Nanti saya marah-marah lagi kepada saudara Hanik. Nama persisnya saya tidak tahu di Oktober tahun berapa Bang itu? Oktober 2022 dan saya mengancam akan datang baru saya diberikan per 21 November 2022 dalam bentuk PDF lewat WA. Dikirim via WA ya? Via WA. Artinya abang yang mencetak sendiri putusan itu? Saya yang mencetak sendiri keputusan itu. Salinan dari Bapeknya abang pernah terima? Iya cuy, lewat itulah Hanya PDF itu PDF saja? itu saja yang saya print. Yang aslinya tidak pernah diperlihatkan? Tidak pernah sama sekali Itu di Bapek ya? dari Bapek. Dan Isinya apa Bang? isinya kalau saya tidak salah, yang pertama putusan poin ke-1-nya adalah bahwa putusannya meringankan putusan bupati yang semula pemberhentian tidak dengan hormat menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Poin keduanya mengatakan bahwa akan diberikan hak-hak saya, hak kepegawaian saya sesuai aturan yang berlaku. Pelanggaran ringan saja itu kita harus menyatakan tidak puas secara tertulis dan itu saya tidak pernah lakukan. Bagaimana saya mau dapat pelanggaran disiplin sedang dan berat? Pelanggaran ringannya saja saya tidak pernah diberikan. Sebetulnya itu yang menjadi anomali sekali. Seharusnya pihak dinas PU pada waktu itu kalau memang konsisten mau memberhentikan orang harusnya bicara legal standing, legal atau tidak legalnya seorang pegawai negeri. Kalau saya bisa menjelaskan bahwa saya ikut tes di Oktober, tes pegawai 2003 dan dinyatakan masuk kerja melaksanakan tugas itu 1 April 2004. Nah, harusnya kalau memang pemerintah hari itu konsisten mau memberhentikan orang yang melanggar aturan, melanggar ketentuan, saya bisa menuduh kepala dinas kami bahwa mereka melakukan konspirasi, termasuk pejabat yang ada saat itu. Kenapa? Karena setahu saya PP 48 2005 yang melegalkan orang honorer menjadi pegawai ikut CPNS, syaratnya masa kerja 5 tahun dan diberi gaji bersumber dari keuangan negara. Dan di sana kalau tidak salah saya di PP itu menyatakan bahwa harus ada surat pernyataan dari kepala dinas setingkat jabatan eselon 2. Bagaimana mungkin kalau pekerja itu belum 5 tahun terus bisa ikut tes di 2006? Ini kan juga menimbulkan kecemburuan sosial kepada saya, sehingga saya mau men-challenge Budiman Arifin pada saat ini dan Jenderal Abidin dan Budiman Arifin. Saya mau men-challenge apakah berani mereka memberhentikan itu, dan inspektorat yang sekarang ini serta bupati yang sekarang ini Sarwani, apakah berani memberhentikan mereka, dan saya akan buktikan bahwa mereka adalah diduga disusupkan karena tidak memenuhi syaratnya diada-adakan. Banyak, saya tahu banyak dan di hampir semua dinas. Saya ambil contoh, kalau dia orang di Satpol PP itu baru resmi menjadi OPD 2004. Terus orang punya masa kerja 5 tahun, dia dapat dari mana? Yang saya mau tegaskan di sini adalah
saya ini kan bingung juga dan sudah sangat emosi setelah melihat semua terbuka dengan luas. Dan saya bersyukur kawan-kawan praktisi hukum yang ada di Jakarta ini yang mau peduli membantu saya dengan sukarela, karena menjelaskan ke saya begitu saya dizolimi ini, mereka mau membantu saya mengadvokasi secara hukum, meluruskannya. Dan saya pastikan semua pejabat hari ini kalau tidak berani memberhentikan honorer Supan itu, saya laporkan semua ke Polri, kemanapun, ke Presiden dan sebagainya. Iya, memang gimana tidak keterangan palsu. Dia bilang laporan hasil pemeriksaan saya ditulisnya Mei 2009, padahal faktanya Mei 2010. Abang tidak pernah diperiksa ya 2009? Tidak pernah sama sekali. Sama sekali ya. Perintah suruh memeriksa saja, seingat saya itu surat yang ditandatangani Pak Sujati 19 Oktober 2009. Pak Sujati siapa, Pak? Sekda pada waktu itu. Waktu beliau masih bupati, saya datang mengejar, dia bilang, saya tidak tahu menau, silakan kau cari jalan. Karena beliau sendiri pun tidak dikasih tahu. Ya, ironis lagi saya tanya, banyak saya tanya ke mantan pejabat, mantan sekretaris PKP SDM pada waktu itu Siti Jahra, dia mengatakan dia juga tidak tahu. Pak Sulaiman Hambali tidak tahu. Yang aneh juga kalau kita bicara keadilan, orang yang jelas-jelas di penjara korupsi pada waktu itu tidak diberhentikan kok, malah mereka selamatkan. Jangan sampai kalau dia putusannya 4 tahun, nah nanti tidak bisa diselamatkan, dipensiun dini kan. Padahal jelas-jelas menyalahi sumpah pegawai, sumpah jabatan dan sebagainya. Itu tidak diberhentikan. Begitu juga yang tertangkap narkoba, begitu juga yang ditangkap karena judi. Tidak diberhentikan. Padahal aturan mengatakan harus berhenti. Akan saya laporkan bulan ini juga. Pidana ya? Saya laporkan pidananya ke kepolisian, ke penyidik. Dalam waktu dekat ini, Pak? Bulan Juli ini juga. Kalau selamat panjang umur, saya pulang ke Tanjung Selor, saya laporkan ini. Saya tidak ada ampun-ampun. Apapun yang terjadi, resiko saya mati kah, saya dipenjara kah, apapun. Saya ambil semua resiko itu. Yang penting beliau kita kejar keadilannya.